Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kajian tentang salah satu kitabnya dari Syekh Akbar Ibnu Arabi yang beliau dilahirkan pada Agustus 1165 dengan beberapa karya kitab yang fenomenal. Di sini bersama narasumber kita Mas Ahmad Junaidi. Beliau seorang akademisi, sastrawan, filsuf juga gitu. Jadi ini monggo Mas Ahmad, gimana tentang kitabnya ini? Ya, kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji salah satu kutipan Syekh Akbar yang ada dalam kitab Tanbihat ala Uluwil Haqiqah al-Muhammadiyah. Dari Tanbihat itu peringatan atau mengingatkan kembali. Kemudian ala Uluwil Haqiqah al-Muhammadiyah, peringatan tentang tingginya hakikat Muhammadiyah. Apakah hakikat Muhammadiyah itu? Hakikat Muhammadiyah itu adalah kenabian Muhammad yang ada dari dulu. Jadi di zaman azali atau ketika tidak ada waktu itu hakikat Muhammadiyah sudah ada. Kemudian turun sampai kepada masa Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Adam pun hakikat Muhammadiyah itu sudah ada. Nanti pembahasannya mungkin pada kesempatan yang lain. Ya, jadi sebelum ada waktu gitu Mas ya? Iya, azali, istilahnya azali. Ya. Berarti kan ini ada pendapat ulama yang menyebutkan nama Muhammad itu sebelum ada waktu itu sudah tertulis. Iya. Ada juga ulama yang berpendapat itu kurang bukti itu kurang sahih dan sebagainya itu Mas. Berarti ini kita membahas tentang sebelum waktu itu ada nama Muhammadiyah memang sudah tertulis di sana gitu Mas. Yeah. Oke. Tentang waktu ini ya. Kemarin disebutkan juga kalau konsepnya waktu ini kalau dari menurut Syekh Akbar Ibnu Arabi ini bagaimana nih Mas? Ya, waktu itu tentunya tidak sama dengan konsep waktu yang kita pahami atau mungkin waktu dalam pengertian sains. Jadi kalau di dalam sains itu kan waktu itu yang seperti kita ketahui bahwa ada 1 tahun itu 365 hari, 1 bulan itu 30 hari, 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Tapi tidak seperti itu. Jadi konsep waktu yang tadi 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit itu sebenarnya konsep yang disetujui manusia aja gitu Mas ya, iya. Yang dibentuk diciptakan manusia. Ini seperti misalnya kalau karena jam itu pertama kali dibuat dan ditemukan di dunia barat, jadi mereka kan memakai konsep GMT gitu ya, Greenwich Mean Time. Itu jadi perubahan waktu itu jam 12 malam. Tapi kalau kita berdasar Al-Quran kan perubahan waktu itu masuk maghrib Mas ya, masuk maghrib atau asar deh, sekitar itu ya, saya lupa ya. Nah ini kemarin disebutkan juga bahwa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Nah itu gimana itu Mas konteksnya Mas? Ya. Mas. Karena waktu yang kita bicarakan sekarang itu adalah pengertian dalam tradisi tasawuf, maka kita mengacunya juga pada gagasan-gagasan para sufi. Di antaranya adalah Syekh Akbar. Syekh Akbar ini mengatakan di dalam At-Tanbih al-Ishrun atau peringatan yang ke-20 itu bahwa ada beberapa macam golongan dari kalangan manusia, yaitu yang pertama adalah para nabi, kemudian para rasul, dan yang ketiga adalah para wali. Dan mereka ini termasuk orang yang mendapat pancaran sinar dari Allah. Disebutkan bi'ifadati anwari nubuwah warisalah wal walayah ala jauharihi hatta syahada bibasi rotihi wa basorihi al awalim kullaha. Ini dengan pancaran sinar kenabian, kerasulan, dan kewalian, maka orang-orang tersebut
bisa memahami jauhar atau esensi atau hakikat. Jauhar. Jadi yang kita lihat di alam semesta ini kan penampakan, tapi belum tentu hakikatnya seperti yang kita lihat. Jadi para nabi, para wali, dan para rasul ini oleh Allah diberitahu tentang hakikat segala sesuatu. Jadi apa yang berada di balik yang tampak ini, sesungguhnya apa, itu mereka diberi kelebihan seperti itu. Sehingga dengan kelebihan atau pancaran sinar tersebut, para nabi, para rasul, dan para wali ini bisa melihat esensi atau substansi segala sesuatu. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi politik seperti ini, apa sesungguhnya yang terjadi? Dalam wabah seperti ini, apa yang sesungguhnya yang akan terjadi? Semua manusia kan tidak tahu. Betul. Tapi para rasul, para nabi, para wali itu tahu. Mereka tidak akan mau berdebat karena memang sudah tahu. Nah, kita yang nggak tahu ini, yang setiap hari berdebat lewat media sosial sampai bertengkar, berkelahi, dan seterusnya, karena memang tidak tahu hakikat segala sesuatu. Para nabi tidak akan mau bertengkar, para wali tidak akan mau berdebat, karena memang mereka sudah bisa menyaksikan hatta syahada bi basirotihi, dengan mata batinnya, baik dengan mata batinnya maupun dengan mata lahirnya. Wa basorihi al awalim. Nah, ini jamak dari alam, bentuk plural dari alam. Jadi dunia itu disebut jamak di sini berarti ada banyak dunia. Lebih dari satu gitu ya. Ada banyak alam. Banyak alam. Kalau mungkin di dalam tradisi apa, ada beta, theta, jadi dan seterusnya. Memang di sini membahas dalam kajian Islami juga ada dalam ilmu sains barat, kita membahas juga metafisika, masalah supranatural. Ini nanti kita cari titik temunya di mana. Jadi sebenarnya kalau dari bukunya, kitabnya Syekh Akbar Ibn Arabi ini, parallel universe itu ada gitu Mas. Yeah. Jadi bumi tidak hanya satu, mungkin ada kehidupan yang sama seperti itu Mas ya. Jadi semesta ini ada banyak dimensi gitu ya. Nanti kita membahas lagi. Kan di Al-Quran kan disebutkan langit itu ada 7, bumi itu ada 7. Nah, yang kita tempati ini bumi yang mana? Gitu. Langit yang kita ketahui selama ini langit yang mana? Itu kan masih misteri, jadi belum terungkap. Oh ya Mas, tadi itu di dalam Islam itu ada konsep waktu itu 3, saya ingat. Al-waktu, ad-dahru, dan az-zaman. Zaman yang dimaksud Syekh ini az-zaman, bukan waktu, al-waktu itu. Jadi kalau di dalam Indonesia namanya waktu ya waktu satu, tapi kalau di dalam bahasa Arab ada al-waktu, ad-dahru, dan az-zaman. Yang dimaksud waktu di sini adalah az-zaman itu. Jadi kalau dari sains itu kan waktu itu garis lurus ya. Kemarin, hari ini, esok gitu ya. Linier gitu ya. Kalau dari menurut spiritualis dan dari metafisika itu kan waktu itu seperti vortex, seperti pusaran, makanya mereka bisa mengakses diri tertentu gitu ya. Kalau az-zaman menurut definisinya Syekh Akbar Ibn Arabi ini bagaimana nih Mas? Ya sama artinya ya? Bahwa semua peristiwa itu ya sekaligus awal sekaligus akhir, dan penjelasan seperti ini kan bisa dipahami dengan konsep bahwa waktu itu juga berputar itu tadi. Bentuk vortex itu ya. Atau lingkaran. Ini sebutkan mengetahui apa yang terjadi di masa depan orang-orang yang selevel Rasul, Nabi, dan Wali itu Mas ya. Mereka bisa, artinya kan mereka bisa mengakses, kalau waktu itu kita anggap sebagai vortex tadi ya, mereka bisa mengakses yang akan datang gitu kan, yang masa lalu, walaupun mereka saat ini di titik ini gitu ya. Berarti seperti apa, ruang dan waktu itu tidak mengikat mereka gitu kan ya. Itu kalau kita menurut lebih jauh kita baca di teori relativitasnya Einstein itu kan, misalnya satu materi itu bisa bergerak kecepatan cahaya, dia bisa menembus materi lainnya. Itu ada uji cobanya saat itu kalau nggak salah, main pingpong di dalam kereta. Jadi berdasarkan waktunya, dan itu berapa ratus tahun setelah masanya Ibn Arabi gitu ya. Masa Ibn Arabi gitu. Teori relativitas, semakin cepat bergerak
mungkin bisa melebihi kecepatan cahaya, ya. maka orang yang bisa seperti itu akan masuk ke dalam dimensi yang di atasnya, dimensi lain. Seperti dikatakan jin, malaikat itu kan melebihi kecepatan cahaya, sehingga alamnya mereka kan berbeda dengan kita. Kalau di bela diri itu kan kadang awal kita belajar itu geraknya itu lambat, akhirnya kita bisa semakin cepat kan, dan mungkin suatu saat di saat kita tanding kadang kita merasa kok lawan kita lambat, sebenarnya karena kita bergerak lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan analoginya gitu, seperti itu gitu ya, kita lebih cepat kan. Nah ini terus pertanyaannya Mas ya tadi, setelah berarti mereka dengan fasilitas orang-orang diberi fasilitas khusus oleh Allah dengan cahaya kenabian, cahaya kerasulan ini, itu kenapa itu bisa terjadi? Kenapa misalnya kenapa Nabi ini mendapat fasilitas ini, Rasul ini fasilitas ini, Wali ini fasilitas ini gitu. Ya karena komunikasi dengan Allah itu kan juga dengan malaikat, kemudian dengan alam-alam gaib itu kan juga antar dimensi. Jadi mereka harus dibekali dengan kelebihan-kelebihan seperti itu. Jadi seperti para nabi, para rasul, para wali itu sebetulnya kan media dari alam yang lebih tinggi ke alam yang rendah. Jadi bolak-balik. Jadi setelah misalnya Rasulullah itu Isra Mi'raj kan masuk ke Sidratul Muntaha dan seterusnya, terus kemudian turun ke dunia kan bolak-balik mengkondisikan diri dari alam yang tinggi ke alam yang rendah. Itu kan butuh kemampuan dan tidak semua orang bisa seperti itu. Rasul itu waktu beliau itu Isra Mi'raj maksudnya dari bumi terus naik ke atas gitu kan ya, terus kembali lagi gitu. Itu apa ada semacam upgrade gitu Mas dari kemampuannya gitu? Nah dari Syekh Akbar ini ada menyebutkan nggak kenapa proses Isra Mi'raj itu seperti apa gitu? Itu diceritakan di tafsirnya Syekh Akbar Ibnu Arabi, itu tafsir surat Al-Isra, bahwa Nabi Muhammad itu dioperasi oleh malaikat itu 2 kali. Yang pertama pada masa kecil ya. Kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj. Jadi dioperasi, diceritakan di tafsir itu dibuka lagi, dicuci dengan zam-zam dan seterusnya. Nah itu mungkin yang disebut di-upgrade organ-organ dalamnya, kemudian organ-organ luarnya itu di-upgrade lagi di Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru kemudian ke atas ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika di Masjidil Aqsa itulah di situ masuk ke dalam lingkungan Masjidil Aqsa, di mana di sekelilingnya itu alati barokna haulahu, disebutkan demikian, artinya diberi barokah. Nah kita tidak tahu yang dimaksud dengan barokah ini apa. Mungkin kalau dilihat dari sains kan mungkin ada energi di sekitar Masjidil Aqsa itu, hingga kemudian masuk, kemudian dikelilingi dengan energi, baru kemudian bisa menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke yang terakhir. Kalau misalnya analoginya itu kalau orang menyelam, diving itu kan di kedalaman tertentu, misalnya dia dengan alat atau tanpa alat, misalnya dengan alat makanya, dengan alat kapal selam gitu ya, itu kan untuk naik ke permukaan dia apa ya istilahnya saya lupa, jadi mesti diadaptasi dulu, tekanan masuk ke ruang satu ruangan chamber dulu, tekanannya disesuaikan dulu, baru dia bisa naik ke permukaan gitu kan. Nah, kalau kita melihat secara sains sih proses Isra Mi'raj ini memang unik ya, maksudnya banyak misterinya, tapi yang semakin berkembangnya zaman ini semakin bisa kita buktikan. Di saat itu mungkin bisa, ya mungkin ya di saat itu orang menganggap wah ini nggak bener nih, maksudnya cuma sekedar, bahkan ada zaman itu ada menganggap Rasul itu gila dan sebagainya gitu ya. Iya, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu ya ujian keimanan bagi umat Islam. Keimanan, ya betul. Yang setengah-setengah langsung murtad lagi, dianggap bahwa cerita Isra Mi'raj itu ya karangan dari igauan dari Rasulullah. Tapi orang yang beriman semakin beriman karena menganggap itu memang sebuah kebenaran.
Jadi ada kemungkinan itu semacam teleportasi gitu ya. Ya mungkin kalau bahasa teknologi seperti itu. Teleportasi ya. Diurai, dibentuk lagi, diurai lagi. Soalnya kalau dengan kecepatan cahaya tanpa dilindungi oleh sebuah energi kan ya, badannya bisa tercapek-capek, bisa hancur. Ya seperti tadi tuh, kalau kita diving itu, saya waktu itu pernah diving 5 meter, kedalaman 5 meter. Itu aja untuk naik ke permukaan itu setiap 1 meter kita berhenti. Itu 5 meter lah. Pengaruhnya ke jantung ya. Pengaruhnya ke jantung. Setiap 1 meter itu kita berhenti, naik lagi, berhenti, naik lagi. Itu 5 meter gitu. Dan itu di bawah laut. Bayangin kalau misalnya dia ke atas itu sampai ke langit ke-7 gitu ya, disebutkan di Isra Mi'raj itu gitu ya. Ya memang itu beneran sih kalau memang disebutkan itu seperti ujian keimanan bagi mereka yang tanggung-tanggung ya. Pada masa itu belum ada teknologi yang maju. Dan mungkin kalau dijelaskan teknologi seperti apa nggak masuk juga gitu sih. Makanya ada dikatakan bahwa dulu mukjizat, sekarang itu ilmiah. Sekarang ilmiah, betul. Kalau menurut peradaban dulu, apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu dianggap mukjizat, tapi kemudian sekarang mungkin disebut teknologi. Teknologi gitu ya. Itu nggak usah jauh-jauh kalau kita lihat filmnya Harry Potter itu kan koran itu ada gambar bergeraknya gitu ya. Pada zaman itu gitu, WhatsApp tuh belum ada. Kita belum bisa kirim video, tapi seiring berkembangnya zaman itu sudah terbukti gitu. Nah, apalagi hal yang mukjizat seperti ini gitu ya. Kan ada podcast sekarang itu. Ada podcast sekarang. Jadi kalau kita kaitkan ini masalah ada gelombang otak tadi ya, kita sebutkan tadi ada masuk ke alfa, beta, delta, theta gitu kan. Dan juga di sini ini yang menarik ini mesin waktu, time traveler kalau kita melihatkan. Berarti kalau di saat itu Rasul bisa naik ke langit ke-7 dan dia di kisahnya itu kan di Al-Quran disebutkan banyak hal yang ditunjukkan itu Mas ya. Banyak hal yang ditunjukkan, surga neraka dan sebagainya gitu kan. Padahal kan belum terjadi gitu kan. Tapi kok sudah ada penghuninya surga neraka. Jadi tuh banyak beberapa teman saya itu yang dia beragama lain atau dia belum mendalami, dia muslim tapi belum mendalami Islam, dia banyak bertanya tentang itu gitu Mas. Artinya belajar, dia bertanya bukan debat, tapi belajar tentang itu. Bagaimana kok di saat itu Rasul bisa melihat surga neraka, sedangkan proses hisabnya aja belum. Dari sini kan sebenarnya kalau kita lihat berarti kembali ke konsep azaman tadi itu di masa yang akan datang gitu kan. Tapi itu sebenarnya satu titik yang sama yang sudah terjadi gitu kan, yang mau ditunjukkan gitu kan. Ya, kan itu gimana Mas kalau konsepnya perjalanan waktu ini apa masuk di sini atau bagaimana? Kalau di sini disebutkan kan hatta syahata bi basiratihi wa basarihi al awalim kullaha. Jadi semua hal yang terjadi di alam semesta itu ya para nabi, para rasul, para wali itu ya memang sudah melihat awalaha wa akhiraha. Jadi awal ke masa lalu, masa depan, kemudian zahiraha wa batinaha. Yang tampak fenomena atau yang tidak tampak atau nomenanya. Kemudian kulliyatiha wa juz'iyatiha, sesuatu yang bersifat universal maupun yang detail, lawan dari universal. Berarti sebenarnya itu nggak semua yang disampaikan Rasul mungkin ya? Tidak semua. Berarti ada yang difilter gitu ya? Iya. Maksudnya, oh ini yang saya sampaikan ini aja, hal-hal ini aja. Ada beberapa mungkin yang masih dirahasiakan, tidak disampaikan. Iya. Dunian wa ukhron, baik di dunia maupun di akhirat, itu sudah punya akses ke sana. Walidzalika akhbarana sallallahu alaihi wasallam bil awail wal awakhir. Apa yang disebut dengan awal dan akhir itu? Bimakana wa mayakunu fid dunya wal akhirah. Jadi mengetahui apa yang sudah terjadi pada waktu Rasulullah itu, sebelum Rasulullah, maupun yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa kemudian Rasulullah itu sering mengabarkan kisah-kisah umat pada masa lalu? Ya karena memang beliau punya akses ke sana, sekaligus bisa menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya, kondisi surga dan neraka, padahal penghuninya kan sekarang masih hidup.
belum terjadi kiamat ya. dan seterusnya itu. Tapi kenapa beliau bisa mengetahui? Ya karena kulluha li'annal hadroh al-kauniyah, semua keberadaan wujud yang ada itu kulluha sorot amama basirotihi wa basorihi. Jadi semuanya itu plek ada di hadapannya. Jadi mau lihat yang mana itu kan bisa terjadi. Itu disebutkan nggak Mas di kitabnya Syekh Akbar ini atau di karya Syekh Akbar Marobi ini, maksudnya melihat itu di suasana, misalnya di suasana ruangan ini, atau dia melihat di satu layar gitu kan misalnya. Nah itu disebutkan nggak Mas? Kalau dalam tradisi tasawuf itu kan mengetahui itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama ilmu yakin, jadi mengetahui yang bersifat informatif, informasi. Yang kedua meningkat lagi ainul yakin, jadi melihat tapi dengan data. Kalau yang ilmu yakin tadi informasi tidak bisa dibuktikan, tapi kalau ainul yakin itu mengetahui dengan data. Kemudian yang terakhir tahapannya itu hakul yakin, hak atau hakikat. Jadi para nabi dan rasul itu yang ketika mengetahui sesuatu ya mengalami sendiri. Contohnya gini, kalau ada seorang ustadz membicarakan surga dan neraka, pengetahuannya itu tingkatannya apa? Ilmu yakin. Iya. Meskipun ada seorang ustadz, seorang kiai mengatakan surga itu begini-begini, nanti ada bidadari, bahkan kemarin ada yang mengatakan di surga itu pesta seks. Ini kan orang sok tahu. Apa dia pernah ke surga? Mati aja belum kan. Jadi cuma ya itu tadi ya. Jadi mengatakan seperti ini seperti itu ya. Ada yang mengatakan teknologi yang ada di bumi ini nanti di sana ada, bahwa di sana nanti ada hotspot, mungkin ada tablet dan seterusnya. Nah itu saya kira ilmunya masih level ilmu yakin, informasi saja. Terus kemudian diimajinasikan sendiri. Ya. Atau mungkin gini Mas, kalau di ilmu hipnosis itu semacam kayak pantulan dari regresi. Misalnya begini Mas, perjalanan kita jalan bawa motor, kita ngelihat baliho gitu ya, ada gambar siapa gitu. Karena sering kita lihat tanpa kita sadar itu masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Dan mungkin kita menciptakan kisah sendiri yang ada gambar itu gitu loh Mas, yang tercantum seperti itu. Nah seperti itu kan sekarang apalagi di zaman ini kayaknya hal-hal seperti itu, masalah-masalah kejiwaan seperti itu semakin meningkat, nggak tidak seperti sebelumnya ya, karena di masa ini tuh pola pikirnya manusia juga semakin kompleks gitu kan, akhirnya timbul ya hayalan-hayalan seperti itu gitu. Soalnya kalau pada masa sekarang itu kan ada istilah framing, dari foto, film, fakta, tapi dimanipulasi, ya, dan itu kemudian dilempar ke masyarakat. Nah, masyarakat itu menikmati hasil framing orang-orang yang memanipulasi itu. Framing massa gitu. Ya. Nah, pengetahuan para nabi, para rasul itu bersifat hakul yakin. Artinya ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang kondisi surga neraka, itu ya beliau mengalami sendiri. Ya. Beda dengan kita manusia itu berbicara tentang surga neraka ya hasil membaca, hasil belajar. Jadi kalau di metafisika supranatural itu Mas ya, itu ada istilahnya seperti residu energi Mas. Residu energi itu begini, kita ke satu tempat, kita bisa menceritakan ini pernah terjadi seperti ini karena tempat itu merekam kejadian itu gitu Mas. Jadi ada sisa residu energi, orang-orang dengan kemampuan mengakses gelombang otaknya itu bisa mengakses gelombang untuk membaca residu itu, dia bisa menceritakan ada seperti ini, ada jejak gitu, jejak energi gitu, seperti itu. Cuma itu levelnya kan nanti kita bicarakan soal level beberapa anak indigo juga, itu kan ada level-levelnya, kenapa ada yang bisa mengakses seperti itu, ada yang bisa mengakses sepenuhnya gitu, ada yang bisa mengontrol macam-macam. Nah, terus di sini menyebutkan kalau itu tadi Mas sebutkan ada sinar dari kenabian, kerasulan, kewalian. Tingkatnya itu kan rasul, nabi, wali gitu Mas ya. Wali. Artinya wali ini
bisa orang yang di masa kita gitu kan, yang mendapat sinar kewalian ini dan dia bisa mengakses hal-hal yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa gitu, Mas. Wali ini kadang kan tidak kita ketahui, Mas. Iya. Misalnya mungkin orangnya terlihat biasa tapi ternyata dia wali gitu. Mungkin dia beragama lain tapi dia punya kemampuan untuk itu gitu, Mas. Iya, mungkin kan juga ada orang yang tidak sholat, Iya, tidak beriman tapi beriman. punya kemampuan seperti itu. Kemampuan seperti itu. Ya mungkin itu dari ini ya, salah satu dari nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi dia tidak membatasi, dia menyayangi dia itu menyayangi siapa saja, dia memberikan fasilitas itu kepada siapa saja gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Ahmad Junaidi terus diklarifikasikan dengan kitab-kitab Ibnu Arabi, mungkin ada Mas pengalamannya tentang masalah ini gitu Mas, dari orang-orang yang Mas kenal atau gimana gitu. Iya. Ya pertama ya pengalaman saya sendiri karena saya betul-betul membuktikan. Memang terjadi gitu ya. Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Ya ketika saya SMA itu kan mengalami apa? Ya istilahnya itu banyak penampakan. Dan di keluarga saya tidak ada pengetahuan seperti itu. Kedua orang tua saya sendiri, bapak dan ibu saya kan orang yang awam terhadap hal seperti itu. Hingga kemudian ketika saya mengalami itu, ibu saya langsung konsultasi ke orang-orang yang dianggap ngerti. Setelah sebelumnya memberitahu ke saya ketika hal itu terjadi, ibu saya itu selama 17 tahun itu sudah lupa. Ketika pengalaman itu saya alami, ibu saya langsung ingat kejadian 17 tahun yang lalu, 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Ketika saya masih umur 6 bulan itu, diajak ibu saya mengantarkan temannya ke seseorang di daerah Pakis, kecamatan Pakis. Mungkin kalau kita ke sana juga masih bisa kita temukan. Itu waktu saya ngompol sama ibu saya dipindah, diangkat, terus orangnya menoleh ke saya terus bilang, pesan kepada ibu saya, nah ini nanti sekolahnya tinggi, sekolahnya dhuwur, sampai carikan biaya yang banyak, kalau no duit sing akeh iki besok sekolahnya dhuwur. Nah ibu saya ndak masuk ke pikirannya perkataan tersebut, dianggap mungkin biasa. Sekolah dhuwur itu juga apa, disuruh mencarikan uang yang banyak itu juga kondisi bapak ibu saya pada waktu itu juga sangat minus sekali. Nah kemudian setelah selang 17 tahun ketika saya masih SMA, saya mengalami hal tersebut. Nah ibu saya kemudian ingat ramalan itu, kemudian diberitahukan ke saya pada waktu itu. Jadi selang 17 tahun itu diberitahukan kepada saya. Saya sendiri juga masih belum paham, masih sekolah SMA. Kemudian setelah lulus SMA, kuliah S1 ya juga masih belum terpikirkan. Tapi ketika mau lulus, ada teman saya, kakak kelas saya itu sekarang dosen UM, dosen di UM, mengajak saya daftar S2. Dari 74 peserta dulu di Setain Malang, sekarang UIN ya. Maliki itu. Tesnya di situ. Dari 74 itu yang keterima 3, yang 2 orang dosen di Setain Malang itu. Yang bukan dosen cuma saya. Nah, teman saya malah enggak masuk. Beliau pada waktu itu sudah, zaman itu S2 susah Mas ya, kayak sekarang ya. Teman saya waktu itu sudah ya dijadikan dosen di UM. Kan kalau kita lihat dari situ kan peluangnya justru seharusnya lebih besar. Tapi kok kenapa saya kok yang masuk? Nah setelah itu baru saya ingat perkataan ibu saya itu. Tapi masih saya sembunyikan dalam hati, nggak berani. Terus kemudian setelah lulus S2, keterima di Jember. Itu juga lanjut lagi. Iya, di dalam hati saya ada pertanyaan tapi masih belum berani. Baru setelah melanjutkan di Surabaya, terus kemudian S3 lulus, promosi doktor, baru kemudian berarti
perkataan 22 tahun yang lalu terbukti pada hari itu, tahun 2011 itu, dan tidak meleset sama sekali. Dalam perjalanan itu sebetulnya saya sudah kepingin jadi ini, kepingin jadi itu, daftar ini, daftar itu, tapi semuanya gagal. Diarahkannya Iya. sini. Karena meskipun saya sudah berusaha itu dalam arti apa ini mau gagal lagi karena saya sudah diramal itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan ketika saya buktikan memang betul gagal, ada saja halangan itu, sehingga kemudian ya sampai saya bisa menuntaskan ramalan itu, membuktikan sendiri. Jadi kalau levelnya apa itu manusia ini dari beberapa riset saya itu Mas ya, misalnya orang-orang dengan kemampuan seperti itu ada yang dia melihat gambar secara acak, nanti dia satukan sendiri gitu. Ada juga yang gambar itu seperti buku yang dibuka, buku yang dibuka seperti ini gitu. Nah jadi cerita gitu ya. Ada juga yang sudah berbentuk film, oh ceritanya seperti ini. Berarti sebenarnya kejadian itu kan begini, saya berpendapat itu seperti ini, itu data itu sudah ada di sekitar kita, anggaplah itu sudah mengambang di udara di sekitar kita, udah gitu kita dengan password tertentu kita bisa mengakses itu gitu ya. Dengan gelombang tertentu kita bisa mengakses itu. Ibaratnya kalau kita pakai HT itu kita cari gelombangnya pas bisa masuk di situ. Bahkan waktu saya STM itu guru saya pernah cerita kalau radio itu pasti suaranya lebih jelas saat malam. Malam itu masih sepertiga malam. Jam 2, jam 3 itu suaranya lebih jelas dibanding kalau siang. Itu karena interferensinya berkurang lebih sedikit atau bagaimana traffic. Gitu. Ya, trafiknya, interferensi gangguannya gitu kan. Dan bahkan kalau saya perhatikan kan di dalam Al-Quran itu selalu menyebutkan tentang salat tahajud gitu Mas ya. Bahkan yang 5 waktu itu setahu saya tidak disebutkan secara gamblang gitu loh. Salat sunnah lainnya disebutkan secara gamblang. Sering sebutkan malah tahajud terus ya. Itu berarti di saat sepertiga malam itu manusia itu kan bisa mengakses, manusia dengan kemampuan seperti apapun itu bisa mengakses gelombang tertentu di saat itu gitu. Di saat itu dia bisa berdoa, memprogram, satu saat saya ingin seperti ini, satu saat saya ingin seperti itu gitu. Nah dari sini berarti dari kasus ceritanya Mas Ahmad Junedi tadi kan, orang yang menceritakan itu dia bisa mengakses waktu 22 tahun kemudian gitu kan. Mungkin dia melihat di visionnya beliau itu, oh ini Mas Ahmad Junedi pakai toga gitu misalnya. Iya, mungkin. Mas Ahmad Junedi seperti ini gitu kan. Karena kalau kita pikir di zaman itu untuk kuliah itu gak semua orang bisa. Dan beliau itu tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, beliau nggak tahu kan kuliah itu seperti apa, itu nggak tahu gitu. Coba dia ada visi nanti seperti ini kan. Cuma istilahnya kan sekolah ini besok dhuwur. Nah, kalau mungkin bahasa kita kan sekolah pasca sarjana. Pasca sarjana ya. S2, S3 gitu. Berarti ini mata batiniahnya gitu semacam itu ya. Terus diterjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Bahasa dia sendiri. Kosakatanya. Nah, ini kalau kita bicara tentang mata batiniah gitu ya. Kan ada mata batiniah, ada mata lahiriah gitu. Terus dari penjelasannya Syekh Bahrul Ibn Arabi ini bagaimana Mas? Kalau Al-Basiroh itu atau mata hati, kenapa kemudian fanpage saya namakan mata hati itu ya, saya ngambilnya dari Al-Basiroh ini, mata hati. Di dalam Al-Quran sendiri kan ada itu surat Muhammad ayat 7. Kul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah selain mata lahir juga menggunakan mata batin. Hingga kemudian ketika berdakwah berinteraksi dengan umatnya itu kan menggunakan dua mata ini, Al-Basar dan Al-Basiroh. Kalau di dalam tradisi tasawuf, Al-Basiroh itu apa? Ainul qalbi, mata hati. Yurobiha haqaiqul asya. Jadi dengan mata hati itu semua substansi segala sesuatu itu bisa terlihat. Yurobiha haqaiqul asya.
Jadi kalau mata lahir ini kan yang tampak saja, tapi dengan mata batin apa yang ada di balik yang tampak itu bisa kelihatan. Bahkan kita gampang tertipu dengan mata lahir itu ya. Iya. Khairuha wasaruha, baik sesuatu yang kelihatannya baik maupun yang buruk. Artinya mungkin menurut mata lahir itu baik, tapi hakikatnya kan belum tentu baik. Mungkin menurut mata lahir itu jelek, pada hakikatnya kan belum tentu jelek. Jadi para rasul, para nabi itu melihat sesuatu baik dengan al-basar maupun al-basirah, baik dengan mata lahir maupun mata batin. Itu pengertiannya. Menurut Syekh Akbar disebutkan al-basirah itu pengertiannya seperti itu. Jadi kalau secara pandangannya ilmu timur itu, supranatural itu kan mata, gitu. Terus ada mata ketiga, ada mata hati, ada mata batin. Itu kan kita sinkronkan, kalau enggak nanti kita gampang terbuai dengan mata lahir gitu. Karena kalahnya manusia itu dari mata. Apa yang dia lihat, ya takluk, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, bagaimana manusia diperbudak oleh indrawinya, termasuk matanya gitu kan. Gimana dia dikalahkan oleh indrawi matanya gitu. Nah, terus kemarin juga disebutkan masalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Nah, ini maksudnya bagaimana ini, Mas? Awal dan akhir dari segala sesuatu. Tadi Mas juga sudah disebutkan sekilas, tapi belum mengupas lebih jauh soal itu. Ya. Kalau disebutkan di teorinya Syekh Akbar, di sini disebutkan al-hadrah al-kauniyah kulluha sorot amama basirotihi wa basorihi. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya kalau dikatakan awal ya sekaligus akhir, dikatakan akhir sekaligus awal. Nah, pemahaman seperti ini kan bisa dipahami dengan seperti yang saya sebutkan tadi itu, bahwa segala sesuatu itu yang seperti lingkaran, kisaran waktu dia ya. Kisaran waktu. Dan ini teori ini ditemukan oleh Jenny Randalls pada tahun 1951 atau 1950-an. Synchronic Reality Module itu ya. Synchronic Reality Module. Jenny Randalls ini mengatakan ya alam atau kehidupan itu sebetulnya kejadian-kejadian itu di alam semesta itu ya seperti lingkaran. Jadi tidak ada awal dan akhir, tapi kemudian disampaikan awal dan akhir itu ya yang awal itu bisa menjadi akhir, yang akhir itu bisa menjadi awal. Ya sebenarnya kan awal dan akhir itu konsep yang disetujui manusia gitu ya. Ya. Mempermudah bahasanya begitu, kayak misalnya kita ngomong nanti kita ketemu sama makan siang ya. Nah, makan siang itu kan jamnya berapa ya nggak tahu itu. Karena kita hidup di bumi yang dipengaruhi oleh pergerakan benda-benda luar angkasa ya, ketika kita membicarakan awal dan akhir ya disesuaikan dengan kondisi kita yang hidup di bumi yang terbatas oleh ruang dan waktu itu. Padahal sebetulnya kan tidak ada konsep seperti itu. Kalau kita melihatnya secara universal kan tidak ada. Itu kan cuma ada di bumi dalam lingkup galaksi yang kita tempati. Padahal di luar galaksi kita kan masih miliaran galaksi. Nah, miliaran galaksi itu masih dalam lingkup langit yang pertama. Jadi belum 7 gitu. Ya. 2 sampai 7-nya gimana? Kalau kita berbicara tentang konsep langit 1 sampai ke 7 itu bukan naik, Mas, tapi melingkupi. Oh, gitu ya. Jadi kan selama ini kan mindset kita namanya naik langit pertama, kedua itu kan kayak tangga gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Ada hadis Nabi mengatakan saling melingkupi. Jadi ini langit terus dilingkupi lagi. Terus. Jadi galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu kan satu galaksi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kita itu sebatas itu pada saat ini. Untuk mencari informasi di luar galaksi kita, teknologi kita masih belum mampu. Padahal dikatakan di luar galaksi kita itu masih miliaran, bahkan mungkin triliunan. Itu masih belum langit atau langit yang pertama. Dan pasti setiap planet itu ada isinya gitu. Iya. Nggak mungkin kan menciptakan alam semesta sedemikian luas, penghuninya cuma
kita di bumi yang Betul, kecil betul. segini. Nah kemudian ada hadis Nabi yang nanti mungkin bisa kita cari itu hadisnya, yang membandingkan antara langit yang pertama dengan langit kedua itu perbandingannya apa. Rasulullah itu membandingkan seperti gelang besi, seperti cincin besi yang dilemparkan ke padang pasir yang luas itu. Ya hilang kan? Hilang udah ya. Iya, tidak kelihatan. Itu perbandingan langit pertama yang di dalamnya ada triliunan miliaran galaksi itu dibandingkan dengan langit kedua. Bisa kita bayangkan. Kecil sekali gitu ya. Nah, iya. Terus langit kedua, langit ketiga sama perbandingannya. Seperti cincin besi yang dilemparkan ke padang pasir. Itu sampai langit ketujuh. Jadi sebenarnya bisa kalau kita pikir seandainya kita mungut batu kecil di jalan, kalau kita mikroskop ada banyak kehidupan di situ. Nah, ya gitu. itu. Seperti itu ya gitu. Konsepnya itu. Betapa maha agungnya Allah menciptakan itu. Dan itu tidak ada yang sia-sia. Sia-sia. Ya. Terus kemudian setelah langit ketujuh itu dilengkapi lagi Mas oleh yang namanya Al-Kursi. Kalau di dalam ayat kursi itu kan apa? Dikatakan di dalam ayat kursi itu kursi yuhus samawati wal ard. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Jadi Al-Kursi itu melingkupi langit 7 itu. Jadi langit pertama sampai ke 7 perbandingannya sedemikian luar biasa itu masih dilengkapi lagi dengan Al-Kursi yang namanya Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi luasnya Al-Kursi itu ya seluas 7 langit dan 7 bumi. Nah itu kemudian Al-Kursi masih dilengkapi lagi dengan Al-Arsy. Al-Arsy ya. Tertinggi gitu ya, iya. tempat tertinggi itu ya Al-Arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Disitulah Allah itu bersemayam. Ada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, surga neraka itu ya di sekitar situ tempatnya. Berarti seperti pernah disebutkan sayapnya Jibril itu kalau dibuka gitu, antara barat dan timur, gitu. Bainal Masyriq wal Maghrib. Nah, itu kalau kita memahaminya dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan sekarang ya sebetulnya enggak bisa menjelaskan. Jadi konsep-konsep yang disebutkan Al-Qur'an itu dipahami dengan otak kita sekarang itu ya enggak bisa menjelaskan sebetulnya. Enggak sampai. Ya, enggak sampai. Masih belum sampai ke sana atau mungkin enggak pernah sampai. Nah, kalau kita bayangkan Isra Mi'raj itu perjalanannya itu loh. Sedemikian jauh antar galaksi, antar langit itu bisa kita bayangkan bagaimana. Itu apa bisa berbentuk wormhole gitu Mas? Jadi Al-Aqsa itu portal sudah disetting gitu kan. Begitu dia dapat semacam kartu aksesnya gitu, dia bisa mengakses ke sana gitu. Iya, karena di dalam setiap langit itu kan ada penghuninya. Iya. Ketika melewati setiap tahapan itu di tafsir itu disebutkan ditanya dulu. Malaikat Jibril itu ditanya dulu ketika mau mengantarkan Nabi Muhammad melewati itu ditanya dulu, apakah dia diutus? Jibril menjawab, iya, Muhammad diutus baru boleh. Terus setiap pintu itu ditanya seperti itu. Nah, berarti ya benar ya kalau kita anggap itu satu portal dimensi, jadi dia semacam lompatan waktu kayak di film Guardian of Galaxy atau Avenger itu kan dia lompat waktu gitu, pindah-pindah lompat waktu. Ini emang kalau dari riset saya itu di tahun-tahun sebelum 90 orang-orang dengan kemampuan bisa mengakses waktu masa depan dan masa lalu ini kan tertentu gitu Mas. Kadang mungkin dari tiga generasi, misalnya generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga baru ada gitu. Itu kalau saya melihat polanya Mas ya. Tapi begitu tahun 90-an itu semacam meledak, itu banyak anak-anak yang terlahir dengan kemampuan, mungkin yang orang barat dunia barat sekarang menyebutnya indigo gitu ya, dengan kemampuan dia bisa mengakses gelombang-gelombang tertentu itu, dia bisa mendapat semacam pengetahuan dari situ, dia bisa melihat hal seperti itu. Karena kalau kita lihat kan imajinasinya itu yang tahun 90-an dengan yang sebelumnya itu kan beda jauh Mas. Imajinasinya aja itu ya, maksudnya cara menggambarnya,
coraknya, apa yang mereka tulis ada itu fenomena seperti itu fenomena ya. seperti itu gitu. Jadi memang saya juga sempat riset internet segala macam, memang lebih banyak di tahun 90-an. Kenapa seperti itu saya belum tahu, pasti belum sampai ke sana risetnya, tapi sepertinya tuh banyak sekali kejadian seperti itu. Cuma orang tuanya di saat ini kan lebih open minded daripada sebelumnya, Mas. Kalau sebelumnya misalnya kita cerita gitu kan, aku kok lihat ini ya gitu, langsung dipatahkan. Oh nggak ada itu gini. Kalau orang tua sekarang kan digali gitu loh, apa yang lihat, maksudnya itu apa? Mungkin itu menerima gitu, menerima. Akhirnya si anak ini bisa tumbuh menerima juga apa yang dia punya gitu kan. Nah, terus ini tadi Rasul ada kemampuan melihat satu kejadian. Tadi Mas menyebutkan Rasul dia bisa di satu kejadian itu bisa dia filter, terus bisa dia sampaikan. Kan ini ada Rasul, ada Nabi, ada Wali itu Mas ya. Kalau Rasul kan menyampaikan apa yang difirmankan. Kalau Nabi kan tidak semua disampaikan. Wali pun apalagi gitu ya, bisa menyampaikan. Nah, di masa-masa seperti ini gitu Mas ya, banyak yang kita lihat mungkin dia bisa mengakses data atau hal seperti itu, tapi dia tidak bisa filter. Ya seperti kita diskusikan pada video yang kemarin itu, ada yang punya kemampuan memanajemen dan tidak. Dia tidak bisa manajemen kan. Ya, kalau tidak manajemen, apa yang diketahui langsung diungkapkan. Betul. Meskipun orang sekelilingnya terkejut dan menganggapnya mungkin gila, tapi terbuktinya kan mungkin beberapa puluh tahun. Dan itu pernah dialami itu oleh Syekh Akbar. Syekh Akbar itu di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah itu banyak kisah-kisah seperti itu. Tapi yang menarik dan terbukti dalam rentang sejarah itu ketika Syekh Akbar itu mengatakan ketika ada orang masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu, ya masyarakat beragama, religius, itu Syekh Akbar tiba-tiba mengatakan Tuhan yang kalian sembah itu ada di bawah kakiku. Itu maksudnya apa? Ya, masyarakat itu menganggapnya Syekh Akbar ini melakukan pelecehan. Oh, kalau zaman sekarang udah dibunuh, udah di demo berjilid-jilid. Itu dilempari Mas, mau dibunuh itu. Dan Syekh Akbar sendiri juga tahu resikonya sebetulnya. Tapi beliau tidak bisa memanage apa yang beliau lihat dalam visinya, itu langsung diungkapkan, dan itu berakibat buruk pada keselamatannya. Terus kemudian beberapa ratus tahun kemudian pada masa khilafah Turki Utsmani itu ada Raja Salim. Raja Salim itu masuk ke daerah Sam atau Suriah. Dikatakan, dan ketika masuk itu ada seorang ulama sufi yang mengatakan idza taqalasin wujida kobrushin. Dan idza taqalasin ilashin yad haro qabru muhyiddin. Idza dakhalasin ilashin yadharu qabru muhyiddin. Pada waktu itu kan Syekh Akbar itu setelah kejadian itu kan meninggal. Kemudian kuburnya itu dirusak oleh masyarakat. Dirusak, bekas-bekasnya itu dihilangkan dan ditimbun dengan tanah, sehingga kuburan Syekh Akbar itu tidak. Jadi saya meninggal juga masih dibenci gitu. Iya, masih dibenci. Masih belum terima masyarakat karena benci kepada Syekh Akbar. Tapi beberapa ratus tahun kemudian ada seorang raja Utsmani, Sultan Utsmani Salim II itu menaklukkan Damaskus pada tahun 1516. Ketika masuk, ada seorang ulama yang bernama Zambili Ali Effendi mengatakan idza dakhalasin ilashin yadharu qabru muhyiddin. Ketika masuk orang yang namanya diawali dengan huruf sin, masuk ke daerah wilayah yang
namanya itu diawali dengan huruf Shin. Sen juga. Maka pada saat itulah akan ditemukan kuburnya kuburnya Syekh Akbar. Nah, ketika mendengar ucapan ini, Sultan Salim II itu kemudian mencari informasi. Awalnya kenapa atau sebab-sebab kenapa kuburnya Syekh Akbar itu kemudian dirusak. Ya. Terus kemudian diceritakan kisahnya, sejarahnya. Dan kemudian Sultan Salim II ini menggali di tempat Syekh Akbar pada waktu itu berdiri. Ternyata di bawahnya Syekh Akbar pada waktu mengatakan itu, Tuhan yang kalian sembah itu berada di bawah kakiku itu, digali itu terdapat harta karun, Mas. Emas, kemudian permata dan yang seterusnya. disembah kan harta gitu ya. Nah iya, maka kemudian orang langsung paham, tapi berapa ratus kemudian paham perkataan Syekh Akbar ini, bahwa selama ini orang itu beribadah, beragama itu ujung-ujungnya ya harta benda itu. Nah kemudian di sekitar situ dicari, digali oleh Sultan Salim II. Nah, ternyata ketemu makam Syekh Akbar itu, dan kemudian dibangun makamnya, dibangun juga masjid, itu sampai sekarang ada. Yang kalau di sini disebutkan itu jasadnya berarti di situ, Mas ya? Iya, di kota Damaskus, di tempat yang bernama Solihiyah, di lereng Gunung Qosyun, dan yang sampai sekarang masih banyak dikunjungi, diziarahi orang, makam dari Syekh Akbar. Setelah 350-400 tahun kemudian ya baru dipahami orang gitu kan ya. Perkataannya baru dipahami dan dibuktikan. Sekaligus terbukti. Kuburannya juga ditemukan. Tapi memang pada dasarnya manusia itu secara psikologi itu takut akan hal yang dia tidak pahami, Mas. Bahkan menentang. Sampai sekarang kalau kita googling Syekh Akbar Ibnu Arabi gitu, pasti ada beberapa website Ibnu Arabi sesat gitu. Iya. Sampai sekarang masih seperti itu gitu. Nah, bahkan ulama sekali Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal itu, ada kitabnya Majmu' Fatawa itu saya punya. Itu mengatakan, menilai gagasan-gagasan Ibnu Arabi itu salah. Artinya bahwa Ibnu Arabi itu dalam karya-karyanya itu memang sengaja seperti itu. Artinya orang yang menolak supaya semakin tersesat, yang tidak punya kemampuan, tidak bisa mengakses gagasan-gagasan yang ada di dalam kitab-kitabnya. Bahkan di dalam kitab ini, At-Tanazulat Al-Mausiliyah ini, pentahqiq kitab ini mengatakan, atau di dalam mukadimahnya mengatakan, apa yang dituduhkan Ibnu Taimiyah itu salah semua. Bahwa gagasan-gagasan Syekh Akbar itu dikatakan sesat, ternyata yang dikatakan Ibnu Taimiyah seperti itu salah. Artinya bukan maksudnya Syekh Akbar itu bukan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan di sini dijelaskan. Bahkan supaya para pembacanya paham itu sampai digambarkan oleh pentahqiq kitabnya ini, supaya paham bahwa maksud Syekh Akbar itu seperti ini, tapi dipahami lain oleh Ibnu Taimiyah, dan itu dialami oleh ulama-ulama yang lain juga, bukan hanya Ibnu Taimiyah. Dan memang dalam menulis kitab-kitabnya Syekh Akbar memang disengaja seperti itu. Mungkin tujuannya Ibnu Arabi ini, Syekh Akbar Ibnu Arabi ini, orang-orang dengan kemampuan tertentu, dia yang mirip dengan dia kemampuannya, itu bisa mengakses kitab-kitabnya gitu aja. Kan seperti kita tahu banyak karya-karyanya, kalau di bukunya Dan Brown itu kan banyak diceritakan Leonardo da Vinci di setiap karyanya dikasih kode tertentu. Jadi hanya orang-orang yang paham aja yang bisa mengakses itu. Itu juga di ini mungkin ada kode-kode seperti itu, Mas ya. Oh, sini. Ini karya yang khusus membahas simbol-simbolnya Syekh Akbar. Jadi tadi kita sudah membahas tentang sinar kenabian, kerasulan dan kewalian. Kita sudah membahas tentang Al-Hadra Al-Kauniyah, Mas ya, yang semua ditampakkan sekaligus.
kita membahas sebagian kecil tadi tentang time travel yang disebutkan dalam kitabnya Syekh Akbar Ibn Arabi, definisinya beliau tadi kan mengenai time travel itu apa itu. Untuk penggunaan simbol-simbol atau huruf-huruf yang tidak dikenal itu karena memang apa yang dialami Syekh Akbar itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa yang ada pada waktu itu, sehingga Syekh Akbar itu mengatakan minta bantuan bahasa-bahasa lain, mungkin dari peradaban-peradaban masa lalu untuk membantu mengungkapkan apa yang beliau saksikan, beliau alami untuk diungkapkan ke dalam kata-kata. Kayaknya ada beberapa film Hollywood yang ngadaptasi itu juga Mas ya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa melihat simbol-simbol itu dia bisa mengakses apa, ada itu filmnya seperti itu juga. Ya, jadi untuk yang kali ini pertamanya kita membahas tentang konsep time travel berdasar karyanya Ibnu Arabi. Terus ada diceritakan juga ini Mas ya di kitabnya tentang Raja Kakutmi. Ini saya mengutip dari kisah Mahabharata ya. Di sini disebutkan Kakutmi dan Revati melakukan perjalanan ke rumah Dewa Pencipta Brahma untuk meminta nasihat. Namun ketika berada di alam eksistensi Brahma, mereka harus menunggu lantaran Brahma sedang mendengarkan lagu yang berdurasi 20 menit. Setelah itu Brahma menjelaskan bahwa waktu di surga dan bumi bergerak secara berbeda. Tanpa disadari, Kakutmi dan Revati sudah menghabiskan 27 catur yugas di surga atau lebih dari 116 juta tahun di bumi. Sehingga semua orang yang pernah dikenal Kakutmi dan Revati termasuk anggota keluarga calon pelamar sudah meninggal. Jadi di kisah Hindu ini konsep waktu itu sama juga Mas. Jadi maksudnya artinya konsep waktu itu tidak seperti konsep waktu manusia di bumi ini gitu kan. Ini dia sudah 116 juta tahun dengan mendengarkan waktu 20 menit lagu 20 menit gitu kan. Seperti Mas sebutkan tadi saat Rasul naik ke atas semalam gitu kan, dalam waktu 1 malam gitu. Bahkan Aisyah ketika bangun itu diriwayatkan istri beliau ketika bangun itu Rasulullah masih ada. Maksudnya tidak pergi dari rumah. Jadi kan sebelum Aisyah bangun kan sudah kembali. Tapi memang kadang kalau kita saya pernah ngalamin dan beberapa orang teman-teman juga katanya pernah ngalamin. Kadang di saat kita sholat tahajud gitu ya, itu waktu nggak kerasa Mas. Kita rasanya itu seperti cuma 5 menit atau udah setengah jam. Dan kadang saat kita terlalu capek, kalau kita ngendarin motor itu, tahu kok udah sampai. Gitu. Kalau kita hitung waktunya, ini kayaknya nggak mungkin waktunya seperti ini. Gitu. Ini kan berarti konsep waktu yang digambarkan, yang dipahami selama ini, yang kita pelajari di sekolah selama ini itu kan tidak fix seperti itu gitu. Berarti kan ada hal-hal tadi seperti tadi, semacam lompatan waktu ya, time lapse gitu misalnya. Tahu-tahu misalnya perjalanan saya dari rumah saya ke sini 1 jam dengan kecepatan yang sama, kok saya 1,5 jam. Kadang dengan kecepatan yang sama, loh kok setengah jam sudah sampai gitu kan seperti itu Mas ya. Berarti itu baru di bumi gitu. Gimana yang seperti Rasul tadi perjalanan Megakasa tadi. Dan kita juga ada beberapa kisah time travel juga yang kita bisa lihat di online gitu kan. Mereka orang-orang yang mengalami time travel, misalnya ada kisah yang di Rusia, dia terbangun dia tahu-tahu berada di tahun 2000-an padahal dia dari tahun 50-an. Banyak hal yang seperti itu, tapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Bahkan kalau kita lihat juga ada Nostradamus itu termasuk filsuf atau Nostradamus cendekiawan. Nah ini ada bukunya nih Nostradamus. Nah, Nostradamus ini kan dia bisa mengakses masa depan. Iya. Bahkan ramalannya berapa persis gitu kan. Persis dalam puisi-puisinya itu disebutkan tahun-tahunnya dan seterusnya. Bisa persis.
Ya, di situ disebutkan juga dia ada medianya Mas ya. Dia melihat di situ oh akan ada kejadian ini. Bahkan di sini disebutkan nomor kapalnya yang kecelakaan itu, nomor lambungnya itu disebutkan. Komplit detail ya. Iya, detail. Nah, ini. Iya. Apa Zeppelin ya? Zeppelin. Kecelakaan Zeppelin waktu itu. Zeppelin. Berarti ya itu tadi dia kan berarti bisa mengakses dan mengaksesnya tidak sekali gitu berarti. Ya, di puisi-puisinya itu penuh dengan prediksi-prediksi. Dia bisa mengakses berkali-kali gitu. Berarti kalau seandainya ada kejadian time travel kita sering baca di internet ini, berarti kan itu kalau kita globalkan itu hal yang wajar. Karena selevel Nostradamus saja dia bisa berkali-kali gitu mengaksesnya gitu kan. Nah ini dia bisa mengakses sekali dan kembali lagi gitu. Bahkan ada bukunya H.G. Wells ini yang tentang The Time Machine. Ini dirilisnya tahun 1895. Dia ada alat yang bergerak maju dan mundur melalui rentang waktu lama. Jadi time travel ini apakah harus tidak membutuhkan satu alat, dia bisa lompat, ada yang dia bisa mengakses dalam arti mengaksesnya visi gitu ya, visi dia bisa melihat, mungkin dia punya akses, makanya dia tahu oh di saat jam ini saya bisa melihat gitu. Di saat waktu ini saya bisa masuk wormhole-nya itu pindah ke sana gitu. Ya masih banyak misteri-misteri time travel yang sebenarnya bisa kita bahas lebih jauh. Cuma hari ini yang kita bahas dari sisi ya karya kitabnya Syekh Akbar Ibnu Arabi, dan masih banyak sekali misteri dari kitab-kitabnya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Salah satunya yang fenomenal ini masalah yang pembahasan tentang time travel. Dan di video-video berikutnya nanti kami juga akan membahas karya-karya fenomenal dari Syekh Akbar Ibnu Arabi lainnya. Jadi silakan tunggu video kami berikutnya, silakan subscribe, nanti bunyikan loncengnya. Jadi setiap saat ada video baru nanti Anda akan terupdate terus. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.